Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita haturkan puji syukur kita karena kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat dipertemukan meskipun tidak secara langsung, hanya melalui media online. Tetapi itu semua tidak mengurangi silaturahmi kita. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah warahmatan lil alamin. Baik, kawan-kawan sekalian, bincang pagi Ramadan. Kali ini bersama saya Humaida ditemani oleh seorang dosen favorit kami, yaitu Ustadz Laode Ismail Ahmad MTHI. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beliau seorang dosen yang sangat dihormati oleh mahasiswanya karena ketawaduan dan kealimannya serta keilmuannya. Meskipun demikian, beliau selalu merasa rendah hati dan tawadu. Kita doakan semoga beliau bersama keluarganya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan bincang pagi, Ramadan merupakan bulan yang berkahnya tidak hanya diraih oleh kaum laki-laki, akan tetapi keberkahan dan rahmatnya yang terpancar darinya juga diraih oleh kaum perempuan. Sebab Ramadan merupakan bulan musabakoh atau bulan perlombaan. Bahkan banyak kaum perempuan yang bisa mengungguli semangat, kuantitas, dan kualitas amalan kaum laki-laki dalam melewati hari-hari Ramadan yang syarat berkat dan rahmat ini. Tentunya dengan tanpa meninggalkan kewajiban utama mereka sebagai seorang anak, istri, maupun ibu rumah tangga. Dari sisi inilah seorang perempuan terlihat istimewa, terlebih lagi jika ia seorang istri dan pada waktu itu juga ia merupakan seorang ibu. Pagi ini, tema bincang pagi kita adalah Ramadan dan perempuan. Untuk itu, mari kita dengarkan apa hubungan antara Ramadan dan perempuan itu sendiri. Mohon penjelasannya Ustadz, fal yatafaddal mashkura. Ya, terima kasih banyak Adinda Humaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman pendengar, kaum muslimin muslimat, bincang pagi Ramadan yang saya hormati. Alhamdulillah di hari ke-9 ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kesehatan lahir batin, kekuatan, umur panjang. Kita bisa kembali hadir secara virtual online untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan melalui pesan-pesan agama. Pagi ini saya ditemani oleh ananda saya, Humaida, seorang mahasiswa yang sedang berjihad mencari ilmu. Awalnya beliau kuliah di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, tapi kemudian Allah berikan anugerah yang sangat besar untuk diterima sebagai salah seorang penerima beasiswa dari LPDP yang menyediakan beasiswa kepada anak-anak bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan diri. Pada kesempatan ini saya mengajak para teman-teman pendengar, kita saling mendoakan, khususnya kita mendoakan teman, sahabat kita, adinda saya, Humaida,
semoga jihad intelektualnya ya, di Yogyakarta, di UIN Sunan Kalijaga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bisa meraih mimpi yang menjadi cita-citanya. Para pendengar, ya, teman-teman kaum muslimin muslimah bahagia, seperti yang tadi Humaydah sampaikan, tema kita hari ini Ramadan dan perempuan. Tadi Adinda Humaydah sudah memberi pengantar bahwa Ramadan ini bulan perlombaan. Jadi ini bulan ibadah dan setiap kita harus menjadi orang-orang yang memotivasi diri untuk memperbanyak kebaikan, siapapun kita, ya, laki-laki atau perempuan. Tidak ada perbedaan dalam agama dari sisi amalia ibadah antara laki-laki perempuan. Perempuan sholat, puasa, zakat, haji, ya. Meskipun ada masa-masa tertentu, ya, perempuan itu diberikan, ya, keistimewaan oleh Allah untuk menghentikan sejenak ibadahnya karena datangnya tamu yang tiap bulan dan menjadi ciri kodrati perempuan. Tapi meskipun, ya, mereka istirahat, tidak puasa, mungkin 6, 7 hari, 8 hari dengan fitrah kodrati tadi itu berupa haid, tapi itu juga bisa menjadi bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini kami angkat, ya, untuk menjelaskan pada pemirsa, pada kaum muslimat, bahwa bagi saya Ramadan ini bulan yang sangat istimewa bagi perempuan, ya, karena orang yang paling sibuk di bulan Ramadan ini itu perempuan, ya, baik dia istri, dia ibu, ya, dia yang paling sibuk, ya, menyediakan sajian buka puasa, menyediakan sajian makan malam, menyediakan sajian makan sahur. Itu suatu jihad-jihad yang luar biasa. Jadi kehidupan perempuan itu kehidupan yang selalu diliputi ibadah. Dalam agama kita, ibadah itu tidak hanya ibadah yang mahdhah, ibadah yang sifatnya ritual, puasa, sholat, zakat, dan haji. Agama menekankan pada kita bahwa seluruh aspek-aspek kehidupan ini, selama kita lakukan di atas keimanan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa menjadi ibadah. Ya, seorang wanita yang bekerja di dapur untuk melayani keluarganya sebagai tanggung jawabnya, itu ibadah. Subhanallah. Makanya, wahai para wanita, gunakanlah waktu yang sangat indah ini untuk memperbanyak kebajikan, ya, sebagai bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya kerja-kerja perempuan itu menjadi ibadah, tadi saya katakan poin dasarnya adalah niat kita. Ya, niat. Ya, wahai perempuan, niatkan kerja-kerja rumah tanggamu sebagai bagian dari pengabdian pada keluarga dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hindarkan kejengkelan, hindarkan keluh kesah dalam jiwa. Mungkin merasa berat dengan pekerjaan rumah tangga. Tetapi kalau itu dikerjakan dengan ibadah, insya Allah menjadi ringan. Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, juga mengeluh dengan pekerjaan rumah tangganya. Bahkan dia minta pada abahnya untuk memberikan dia pembantu. Tetapi abahnya Rasulullah tidak memberikan pembantu pada Fatimah. Rasulullah hanya mengajarkan satu kalimat yang harus diamalkan oleh Fatimah Az-Zahra, putrinya, sebelum tidur. Supaya keletihannya, kecapeannya ketika dia kerja di rumahnya hilang dalam tidurnya. Rasulullah mengajarkan kalimat-kalimat yang singkat. Subhanallah, walhamdulillah,
La ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini diajarkan oleh Rasulullah pada putrinya Fatimah untuk menghilangkan rasa penatnya, rasa letihnya dalam melakukan lakon-lakon pekerjaan rumah tangga. Para pemirsa pendengar yang saya hormati, oleh karena itu kami ingin memberikan semangat pada kaum wanita. Ya, meskipun ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat berat bagi perempuan untuk bekerja. Ya, di jam 3, jam 2 mungkin sudah bangun, ya, mendahului suami, mendahului anak-anaknya untuk menyiapkan hidangan makan sahur. Ya, di sore hari setelah asar, ya, mungkin dia masih ingin membaca Quran, tapi karena sudah ada tugas lagi untuk menyiapkan hidangan buka puasa, dia meninggalkan ibadah baca Qurannya. Tetapi yakinlah, tidak ada kerja seorang manusia selama dilakukan atas niat iman dan menggapai ridha Allah, itu menjadi ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa pendengar yang saya muliakan, oleh karena itu, jadikan Ramadan ini, wahai para perempuan, sebagai bulan ibadah mendapatkan bonus besar. Ya. Bagi saya, wanita adalah ahli surga. Ya, jika Rasulullah pernah menggambarkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, mungkin mereka itu wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan wanita itu ahli surga? Karena kehidupannya semua pintu-pintu surga buat dia. Ya. Ibadahnya, kalau sudah menikah, pengabdiannya pada suami, proses kehamilannya, proses ketika dia menyusui anaknya, itu ibadah yang luar biasa. Bahkan air susu ibu yang pernah dihisap oleh seorang anak, itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Begitu mulianya ASI itu. Artinya, kalau ibadah-ibadah yang gairu mahdah tadi itu, hamil, melahirkan, menyusui, itu sudah bisa menjadi pintu dia untuk ke surga. Maka perempuan tinggal membungkus ibadah-ibadah gairu mahdahnya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji jika dia mampu. Memang ada satu problem pada diri perempuan ketika ketidakmampuan dia menjaga lisan, menjaga bicara. Tetapi Ramadan ini mudah-mudahan ya, mendidik kita semua, mendidik wahai para perempuan untuk menjaga lisannya, menjaga bicaranya. Orang-orang beriman kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka dia hanya berkata-kata yang baik. Jika tidak, diam menjadi solusi yang terbaik dilakukan. Oleh karena itu, wahai para wanita, jangan berkeluh kesah, jangan merasa letih dengan kerja-kerja rumah tangganya. Yakinlah, itu menjadi ladang-ladang ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan segala aktivitas rumah tangga sebagai bentuk pengabdian pada keluarga dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, perempuan-perempuan yang soleh menjadi perhiasan duniawi. Perempuan soleh menjadi perhiasan dunia. Dunia hari ini membutuhkan sosok-sosok perempuan yang dalam jiwanya ada kekuatan iman, kekuatan hidayah iman dalam diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi para ibu, para wanita, para perempuan yang menjadi tiang bangsa ini. Baik tidaknya kualitas generasi bangsa ini sangat tergantung oleh kualitas para wanita, para perempuan, para ibu. Maka jadikanlah ibadah-ibadah puasa ini sebagai pendidikan rohani
agar jiwa-jiwa perempuan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi modal untuk membimbing generasi masa depan kita. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan dialog dengan Adinda saya Humaidah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin digali, dipertajam tentang peran perempuan di bulan yang suci ini. Saya kembalikan pada Adinda saya Humaidah. Ya Ustadz, baik, terima kasih. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana Ustadz melihat problematika perempuan-perempuan seperti di saat ini yang seperti ada yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik atau bagaimana begitu Ustadz? Ya, memang kehidupan sosial, lingkungan di mana perempuan itu berada, itu akan membentuk kepribadian dia. Ya, makanya ya, orang tua itu harus mendekatkan anak-anak perempuannya pada tugas-tugas kerumah tanggaannya. Ya, memang kita hari ini dengan kemajuan, ya, kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, kadangkala kerja-kerja rumah tangga itu diambil alih oleh orang lain. Ya, kita sebut dengan apa namanya? ART. Pembantu rumah tangga atau apa namanya. Sekarang bukan lagi pembantu istilahnya. Tapi meskipun kita menggunakan jasa mereka, kita hadirkan mereka di rumah tangga kita tetap harus hadir senantiasa di rumah tangga, dalam kerja-kerja rumah tangga kita. Ya, mungkin yang menyediakan sajian makan malam, buka puasa, makan sahur, mungkin mereka ya, yang kita panggil untuk tinggal bersama kita. Tetapi yang menyediakan atau yang menyiapkan di meja makan itu harus ibu, harus wanita, ibu rumah tangga. Jangan mereka. Jadi biarlah yang mereka mengolah ya, makanan itu sampai jadi, tapi ketika sudah jadi, maka istri, perempuan yang menjadi ibu di rumah harus hadir pada saat itu. Ya. Saya yakin kita punya pengalaman memori indah Ramadan ini, dan memori indah yang sangat melekat dalam jiwa kita adalah ibu, ya, wanita, perempuan. Ya, ibulah yang sangat banyak menyentuh kita. Ya, dulu, ya, mungkin di zaman now hari ini, di zaman milenial, ya mungkin ya tadi saya katakan dari kemajuan, mungkin kadang-kala perempuan tidak lagi ingin terlibat banyak di dapurnya, tapi sebagai bagian dari kehidupan kodratinya, ya, sebagian dari kehidupan yang harus dia jalani, maka dia harus hadir pada setiap kerja rumah tangga. Ya, mereka yang kita panggil ke rumah kita itu hanya untuk meringankan beban kita, ya, tapi bukan menjadi pekerja utama. Ya, jadi mereka datang hanya untuk meringankan beban kerja kita, dan kita bersama-sama kerja supaya ada sentuhan-sentuhan jiwa ibu pada setiap hidangan-hidangan makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga. Mungkin problem kita hari ini, kenapa jiwa-jiwa anak-anak kita milenial kadangkala tidak terkontrol, ya, kehilangan dari jiwa orang tua. Mungkin persoalannya adalah ketika hidangan-hidangan makanan mereka itu tidak lagi mendapatkan sentuhan jiwa dari ibu. Ya, oleh karena itu, secerdas apapun perempuan, sehebat apapun perempuan, setinggi apapun pendidikan perempuan, dia harus belajar untuk bisa menyentuh jiwa rumah tangganya dengan menyediakan hidangan makanan, minuman untuk keluarga. Seorang laki-laki suami akan merasa bahagia jika dari tangan istrinya ada segelas teh, ada segelas kopi, ada sepiring nasi yang dihidangkan dari istrinya. Mungkin boleh jadi nasi itu dimasak oleh orang yang membantu kita di rumah. Tapi istri yang memindahkan itu ke piring
itu sudah bisa mendatangkan kebahagiaan bagi semua. Memang sekali lagi, ya, kehidupan manusia semakin maju, tetapi apapun kemajuan kehidupan ini, kita harus senantiasa berangkat dari dasar fitrawi kehidupan kita. Ada peran-peran yang mesti kita jalankan. Dan peran-peran itu bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu ya. Baik Ustadz, saya ingin meminta sepatah kata dari Ustadz untuk tema hari ini. Apanya? Closing-nya? Iya Ustadz, sepatah kata dari tema kita hari ini. Ya, saya kira nanti pemirsa lah yang menyimpulkan ya, dari uraian tadi. Ya, di awal tadi saya katakan bahwa tema ini ingin mengangkat bagaimana jasa, bagaimana pengorbanan para perempuan di bulan Ramadan ini. Ya, kita ingin memuliakan mereka. Ya, karena ya, tadi saya katakan memori Ramadan pada setiap jiwa manusia itu hadir ketika mereka mengenang pengorbanan para ibu, para wanita yang ada dalam kehidupan mereka. Karena mereka yang paling banyak menyentuh jiwa anak. Ya. Dan saya yakin nanti pas pada akhirnya ibu itu sampai berkorban ketika menjelang hari kemenangan Idul Fitri. Banyak wanita-wanita, banyak perempuan-perempuan. Dan boleh jadi menggadaikan emasnya, menggadaikan harta bendanya, hanya untuk membahagiakan anak-anak. Begitu mulianya jiwa-jiwa suci mereka. Oleh karena itu, kehadiran perempuan, ibu, dalam kehidupan kita adalah pintu-pintu surga bagi kita untuk mengabdi pada mereka. Jangan sia-siakan jika kita masih memiliki ibu yang hadir dalam kehidupan kita. Bahagiakan mereka dengan akhlakmu, dengan sikapmu, dengan kesuksesanmu, dan dengan kesalehan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih banyak Adinda Humaidah yang telah menemani bincang pagi Ramadan hari ini. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberkahi oleh Allah. Cita-cita mimpi pendidikan magisternya di Suka, Jogja, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya mengakhiri lebih awal sebagai ucapan dari saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tutup. Udah. Baik, para kawan-kawan bincang pagi bersama saya Humaidah dan Ustadz Laode Ismail MTHI. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi secara tatap muka. Baik, bagi kawan-kawan semua, silahkan ikuti terus bincang pagi bersama Ustadz Laode Ismail Ahmad MTHI dengan host-host yang berbeda-berbeda. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz hari ini sudah berbagi ilmu kepada kami semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.